Fatmawati Wulandari, NPM 21042010030. Nama saya Novita Sari, NPM 21042010038. Perkenalkan, saya Bella Kristiana dari kelas A, nomor NPM 21042010016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Melva Arina Marsha, NPM 210420100024. Saya Azara Purnama, NPM 21042010045. Halo, kenalkan nama saya Fikri Jayanugrah, NPM saya 210420100001. Pembahasan A. Evolusi. Pada konsep ini, manusia mengenal dan mulai mencari Tuhan melalui perkembangan secara evolusi. Kepercayaan yang beredar di kalangan masyarakat berkembang berdasarkan perkembangan dimensi waktu dan tempat. Pada tingkatan ini, manusia mempercayai tentang sesuatu kekuatan tertentu yang memegang seluruh kendali dalam kehidupan. Berasal dari bahasa Latin anima yang berarti animisme, adalah kepercayaan terhadap makhluk halus atau nenek moyang yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat primitif. Dalam komunitas ini, tempat-tempat tertentu dianggap sebagai tempat keramat yang harus dijaga dan diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa di dalam kawasan tersebut masih bersemayam jiwa dari orang-orang terdahulu yang menjaga kebersihan dari roh jahat yang mungkin bukan hanya dalam kawasan masyarakat primitif. Tahun berapa kawasan budaya di Kalimantan Barat masih mengalami kepercayaan. Yang kedua adalah dinamisme. Kepercayaan dinamisme merupakan salah satu kepercayaan pada masa prasejarah, yaitu suatu kepercayaan yang meyakini adanya suatu kekuatan yang terdapat dalam sebuah benda seperti api, pohon, batu, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan manusia pada masa prasejarah mulai mencari sumber kekuatan untuk membantu kehidupannya. Politeisme. Menganut kepercayaan politeisme yaitu bangsa Yunani dalam kehidupan masyarakat yang mereka mengenal kekuatan yang luar biasa yang berada dalam sujud dewa dengan diberi nama sesuai dengan kekuatan, kekuasaan, dan tempat tinggalnya. Tempat tinggal tersebut ada di langit, lautan, bumi, dan alam baka. Dewa yang dikenal memiliki kekuatan paling besar yaitu Dewa Zeus. D. Monoteisme. Monoteisme berasal dari kata Yunani monon yang berarti tunggal dan theos yang berarti Tuhan. Monoteisme adalah kepercayaan bahwa Tuhan itu tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Kebanyakan kaum monoteis mengatakan bahwa monoteisme berlawanan dengan politeisme. Namun pada kenyataannya, pemeluk politeisme sering berlaku selayaknya kaum monoteisme. Ini disebabkan karena keyakinan akan Tuhan yang banyak itu bukan berarti mereka akan menyembah banyak Tuhan. Secara historis, banyak pemeluk politeisme yang percaya keberadaan banyak Tuhan, tetapi mereka hanya menyembah satu saja, yang dianggap oleh si pemeluk itu sebagai Tuhan yang maha tinggi. Yang termasuk di dalam monoteisme adalah 1. Teisme, 2. Deisme, 3. Panteisme. Relevasi pencarian akan sosok Tuhan yang dilakukan dengan cara melihat atau mempelajari wahyu-wahyu yang telah diturunkan. Misalnya dalam Islam, hal ini dipelajari melalui wahyu Allah yang telah diberikan kepada Nabi dan Rasul. Misalnya Nabi Adam. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, dan Nabi Adam mempunyai istri yang bernama Hawa. Nabi Adam diusir dari surga karena telah berbohong dan mengingkari janjinya. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan keturunan ke-10 dari Nabi Nuh. Nabi Ibrahim dilahirkan dari sebuah daerah yang dimana masyarakatnya itu menyembah berhala. Efek pengamatan dalam mekanika kuantum menunjukkan bahwa fungsi gelombang kuantum runtuh saat pengamatan dilakukan
adalah konsekuensi dari interpretasi tradisional Copenhagen tentang fisika kuantum. Di bawah ini, apakah itu berarti bahwa harus ada pengamat sejak permulaan waktu? Apakah ini membuktikan kebutuhan akan keberadaan Tuhan, sehingga tindakannya mengamati alam semesta akan mewujudkannya? Ada beberapa pendekatan yang menggunakan fisika kuantum untuk mencoba membuktikan keberadaan Tuhan dalam kerangka pengetahuan fisik saat ini. Pada dasarnya itu semua membutuhkan beberapa wawasan yang valid dan beberapa pengetahuan tentang prinsip antropik partisipatif. Dan untuk mencoba menemukan dengan cara memasukkan Tuhan ke dalam alam semesta sebagai komponen yang dibutuhkan alam semesta. Interpretasi Copenhagen tentang fisika kuantum yang menunjukkan bahwa saat sebuah sistem terbentang, maka keadaan fisiknya ditentukan oleh fungsi gelombang kuantumnya. Fungsi gelombang kuantum ini menjelaskan probabilitas dari semua kemungkinan konfigurasi sistem. Pada titik ketika pengukuran dilakukan, fungsi gelombang pada titik itu akan runtuh menjadi satu keadaan. Proses itu disebut dekoherensi fungsi gelombang. Ini paling baik dicontohkan dalam eksperimen pikiran dan paradoks kucing Schrödinger yang hidup dan mati pada saat yang sama sampai pengamatan dilakukan. Dalam metode pembuktian Tuhan ini adalah diperlukan adanya pengamat untuk menyebabkan keruntuhan. Apa yang akan terjadi menurut fisika kuantum adalah bahwa alam semesta bisa muncul sebagai superposisi keadaan yang berlangsung secara bersamaan di setiap permutasinya. Oleh karena itu, pada titik pengamat berpotensi adanya tindakan observasi dan alam semesta akan runtuh ke dalam keadaan itu. Alasan kedua, Tuhan yang melihat segalanya tidak diperhitungkan sebagai pengamat. Tuhan Maha Tahu yang secara bersamaan menyadari segala sesuatu yang terjadi di alam semesta dengan ketajaman Tuhan secara fundamental. Tuhan yang tidak membiarkan hal begitu saja, karena satu-satunya alasan yang mengikuti tentang efek pengamatan terjadi pada manusia sudah terbukti pada eksperimen celah ganda kuantum. Jika manusia melakukan pengamatan pada waktu yang tepat, maka menghasilkan hasil, dan jika tidak, maka hasilnya juga berbeda. Namun, jika Tuhan yang Maha Tahu mengamat sesuatu, maka tidak akan pernah ada hasil. Tidak ada pengamat untuk eksperimen ini. Peristiwa itu akan selalu terungkap seolah-olah ada seorang pengamat. Tapi sebaliknya, kita selalu mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan. Jadi nampaknya dalam hal ini hanya manusia pengamat yang penting. Meskipun hal ini tentu saja menimbulkan masalah bagi Tuhan yang Maha Tahu, hal ini tidak sepenuhnya membiarkan dewa yang tidak Maha Tahu lolos juga. Bahkan jika Tuhan melihat celah tersebut setiap katakanlah 5% dari waktu di antara berbagai tugas multitasking terkait dewa lainnya, hasil ilmiah akan menunjukkan bahwa 5% dari waktu itu kita mendapatkan hasil pengamat ketika kita harus mendapatkan hasil itu, tetapi ini tidak akan terjadi. Jadi jika ada Tuhan, maka Dia tampaknya memilih secara konsisten untuk tidak pernah melihat partikel melalui celah ini. Dengan demikian, ini membantah gagasan tentang Tuhan yang menyadari segalanya atau kebanyakan hal di alam semesta. Jika Tuhan ada dan dihitung sebagai pengamat dalam pengertian fisika kuantum, maka itu haruslah Tuhan yang secara teratur tidak melakukan pengamatan apapun atau hasil dari fisika kuantum yang berusaha digunakan untuk mendukung keberadaan Tuhan gagal untuk masuk akal.